Kita berbicara nikmat-nikmat Allah yang senantiasa berulang-ulang Allah karuniakan kepada kita, namun kita senantiasa juga kufur, ya, mengingkarinya. Kalau berbicara nikmat-nikmat Allah atau bahkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri kita terlalu banyak. Namun kita saja yang tidak menyadarinya, kita tidak memperhatikannya. Kalau kita mau merenung, organ tubuh, sel dan jaringan dalam tubuh kita itu bekerja dengan begitu teratur. Dan pertanyaannya, siapa yang menggerakkannya itu? Apakah ia bergerak dengan sendirinya atas kemauannya sendiri? Tentu tidak. Allah lah yang menggerakkannya. Namun sekali lagi kita lupa. Kapan kita akan ingat? Kita akan ingat tatkala kita nanti sudah susah bernafas, sudah susah bergerak, baru kita akan ingat itu adalah nikmat, betul? Kapan kita akan ingat bahwa itu adalah nikmat dari Allah? Allah yang bergerakkan organ tubuh kita, sel-sel dan jaringan yang ada dalam tubuh kita. Kita akan ingat tatkala kita sudah susah bernafas, kita sudah susah bergerak. Ya, kita baru akan ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita menyadari nikmat pandangan itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan dibuka surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا pastikan pengucapan ya-nya benar, bukan falmuria, ria, ya, wal adiyati falmuriyati, demikian ya-nya diucapkan. Ya, banyak yang membaca ya-nya seperti alif, ria, salah. Ya, ini termasuk kesalahan yang tersebar ketika membaca ya-nya alif, ria, wal adiyati dhabha, فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد
شهيد وإنه لحب الخير لشديد Dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 ini diakhiri dengan kata-kata yang berakhiran dal. Ini qalqalah. Kalau diwaqafkan maka dibaca dengan dal sakinah muqalqalah. Insyaallah kita semua tahu ya hukum bacaannya qalqalah di sini qalqalah kubra. Namun dalam prakteknya perlu kita ya pelajari bersama, jangan sampai salah mengucapkan qalqalah kubra di sini. Jadi di sini membaca qalqalah kubra, dia suaranya tampak, ya lebih tampak, tapi jangan berlebihan, ya istilahnya jangan takalluf, ya jangan takalluf. Karena ini aib dalam membaca Al-Quran, kita takalluf. Seperti apa takallufnya? Seperti kita membaca dalnya dengan menutup suaranya dengan hamzah. Lakanud, ya. La syahid, ya. La syadid. Nah, ini takalluf. Ya, tidak sampai demikian. Ya. Lakanud, la syahid, la syadid, ya. Namun tidak boleh pula serampangan. Jadi jangan berlebihan dan jangan serampangan. Seperti apa? Lakanut, gitu ya. Atau la syahid atau la syahidid. Ya. Jadi pantulkan suaranya tanpa berlebihan sehingga tertutup suaranya dengan hamzah, ada e-nya, ada suara e-nya. Tidak pula serampangan atau asal-asalan. Ya, sekali lagi kita baca demikian sebagai bentuk menunaikan hak Al-Qur'an. Karena termasuk hak Al-Qur'an kita membacanya sebagaimana ia diturunkan, dan Allah menurunkan Al-Qur'an dan membacakannya dengan tartil. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Ayat 30 dari surat Al-Furqan. Itu kata Imam Ibnu Katsir, wa rattalnahu tartila, ya anzalnahu murattala. Kami turunkan Al-Qur'an ini dalam keadaan tartil. Ya. Sebagaimana firman Allah juga dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattil Qur'ana tartila. Jelas perintahnya. Jadi jangan terpedaya dengan ya orang yang ingin merendahkan kedudukan Al-Quran dengan menyamakan bacaannya dengan yang lainnya. Namun juga jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Kita ulangi lagi dari ayat yang ke-6. Innal insana li rabbihi lakanud. Lakanud. Wa innahu ala dhalika lasyahid. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ tebalkan roknya kubur, ya.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Tebalkan shadnya, wahussi, ya, jangan ditipiskan sehingga menjadi huruf sin. Wahussila, ya, ini termasuk serampangan, atau berlebihan sehingga seperti huruf shin. Wahussila, tidak, shad, ya, murni shad baca. Wahussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Ya, la khabir, ra-nya tipis, ya. Barakallahu fikum. Baik. Hadirin sekalian, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini di pertemuan yang perdana setelah sekian lama kita libur, ya, sejak Ramadan. Ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Taman Surga, di majelis ilmu ini, dalam rangka membaca kitabullah, ya, mengkajinya, ya, yang ini merupakan keutamaan, ya, bagi kita sebagai seorang muslim, di mana kita merasa duduknya kita di majelis ini adalah taman surga, ya, yang kita merasakan, ya, ketenangan, ketentraman, ya, kebahagiaan yang tidak dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak memiliki kesempatan. Ini merupakan karunia, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yang patut untuk kita syukuri. Terlebih yang kita kaji nanti juga berkaitan dengan, ya, masalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri, ya. Suratul Adiyat. Surat Al-Adiyat ini, ya, dinamakan Al-Adiyat, diambil dari kata pertama yang dijadikan sumpah. Wal-adiyati dhabha, wal-adiyati dhabha. Hadza qasamun. Ini merupakan, ya, kalimat sumpah. Wal adiyati. Jadi waw di sini waw qasam, ya, bukan waw. Makanya, ya, al adiyat di sini dimajrurkan, ya. Al adiyat yang artinya adalah yang berlari kencang. Arti al-adiyat itu apa? Yang berlari kencang. Jadi ini merupakan sifah mausuf, sifah li mausufin mahdhuf. Yang berlari kencang itu apa? Jadi di situ ada mausuf, kata yang disifati namun tidak disebutkan atau dihilangkan. Kata mausuf yang dihilangkan di sini, yang disifati apa? Wa al muradul khail, yani wal khail al adiyat, wal khail al adiyat, ya. Atau yang dimaksud adalah, ya, kuda atau apa tadi? Ya, kuda atau apa? Onta. Yang berlari dengan kencang itu kuda atau apa? Onta. Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan yang disifati dengan
yang berlari kencang itu adalah onta, ibil. Maka di sini wal adiyati dhabha, wal adiyah di sini maksudnya adalah wal ibilil adiyat. Ya, demi onta yang berlari kencang. Mana yang kedua adalah al-khail, dan ini yang sahih sebagaimana pendapat jumhur. Ya, jumhur ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir ya memaknai al-adiyat yang berlari kencang di sini adalah kuda pacu, kuda perang yang berlari dengan kencang. Kalau tidak berlari kencang tidak pantas untuk dijadikan apa? Kuda perang. Ya. Al-adiyat itu berasal dari kata al-adiyah. Al-adiyah. Ya. Apa itu adiyah? Kalau kita serap lagi apa? Ada ya'du. Ya. Adwan. Jadi yang dimaksud dengan kata al-adiyat, ya, itu kalau dalam bahasa Arab diambil dari kata ada ya'du adwan. Sekali lagi ini penting kita belajar hal ini supaya kita tidak salah membaca. Jadi belajar Al-Quran ini membacanya itu penting supaya kita salah membaca salah makna. Ya, aduan bukan aduwan. Ya, beda maknanya. Tulisannya sama, ain dal waw, tapi salah baca salah maknanya. Ya, ada ya'du. Ya, al-adiyah. Ini artinya yang berlari kencang. Ya. Surat Al-Adiyat, baik sebelum kita lanjutkan nanti, ya, surat Al-Adiyat ini termasuk surat Makkiyah. Ya. Termasuk surat Makkiyah. Dan ada yang mengatakan surat Madaniyah. Namun menurut ya jumhur ini adalah surat Makkiyah. Ijma' ya. Makanya yang memaknai al-adiyat yang berlari kencang itu maksudnya adalah onta. Ya, maksudnya adalah onta yang berlari dengan kencang ya dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian ke Mina di dalam manasik haji. Dari sini kemudian para ulama menafsirkan atau menjadikan ini dalil ya, bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Ya. Di mana di Makkah saat itu ya jihad itu bukan dengan kuda ya, tapi dengan apa? Unta. Namun ini pendapat sebagian ulama. Adapun pendapat jumhur tadi yang menjadi kata mausuf yang disifati, yang tidak disebutkan, dihilangkan di sini. Apa yang dimaksud yang berlari kencang itu adalah kuda, ya, kuda perang yang berlari dengan kencang. Dan itu sama-sama kita maklum, ya. Orang Arab juga, ya, memakluminya bahwa, ya, yang dapat berlari dengan kencang, ya, walaupun unta juga bisa berlari dengan kencang, ya. Di sini maksudnya adalah, ya, kuda perang. Walaupun itu sebelum apa? Disyariatkannya jihad. Dan inilah yang menjadi tema utama di antara tema utama di dalam surat Al-Adiyat ini, ya, al-qasam bil khail, ya, sumpah dengan, ya, kuda perang. Yang ini mengisyaratkan kepada kita, ya, kedudukan jihad dan para mujahidin. Dan di antara maksud tujuan, ya, diturunkan surat Al-Adiyat ini untuk menjelaskan, ya,
Apa yang menjadi tabiat manusia? Nanti setelah ini, jadi jawabul qasamnya itu nanti kaitannya dengan sifat atau tabiat yang terdapat pada diri kita sebagai manusia secara umum. Dan surat ini juga diantara maksud tujuannya adalah agar kita sebagai manusia mempersiapkan bekal amal soleh untuk negeri akhirat kita. Nanti ditutup ya di tema yang ketiga, wa'adhul nas bi anna wara'ahum hisaban ba'dal maut. Bahwa setelah kematian nanti ada perhitungan, ada hisab. Ini sekali lagi memotivasi kita ya agar kita membekali diri kita dengan amal soleh. Ya. Bersiapkan diri setelah kematian. Jadi ada 3 tema. Kalau surat ini kita bagi menjadi 3 tema. Yang pertama tadi tentang sumpah. Ya, kemudian yang kedua disebutkan tentang bagaimana ya manusia itu ingkar ya terhadap nikmat Allah. Dijelaskan di dalamnya ya sifat tabiat manusia yang begitu ambisius, yang begitu cintanya terhadap harta ya. Dan betapa tamaknya manusia terhadapnya. Dan yang ketiga ya. Jadi dari wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. 5 ayat pertama ini satu tema. Ya. Yaitu tentang apa? Pentingnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan jihad di dalam agama kita ya dan para mujahidin. Kemudian ayat yang ke-6 sampai ayat yang 8 itu tema yang kedua. Penjelasan tentang tabiat ya manusia. Kemudian ayat yang ke-9 sampai dengan akhir surat ayat yang ke-11 ya itu semacam anjuran ya kepada kita untuk mempersiapkan perbekalan kita setelah kematian. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'adiyati dhabha. Ya tadi ya, ay al-khail al-'adiyah fi sabilillah azza wa jalla. Ya. Kuda perang yang melaju, yang berlari dengan kencangnya. Ya. Di jalan Allah Subhanahu wa taala tadbahu atau tadbhan ay tadbahu ya dalam keadaan terengah-engah. Jadi al-adwu as-sayru bisur'ah. Ya, adiyat itu berasal dari kata al-adwu. Ya, artinya yang berlari dengan kencangnya. Dan dhabhan, ad-dhabhu ini sautu ajwafil khail idza adat. Wa huwa nafas. Jadi suara dari mulut kuda yang berlari dengan kencang ya. Yaitu suara apa? Terengah-engah saking kencangnya. Falmuriyati qadha. Falmuriyat falmuriyat min awra awariya ya bermakna qadha yang memercikkan ya. Qadhan di sini diartikan apa? Api, yang memercikkan api. Jadi falmuriyati qadha al-khail turin nar bihawafiriha idza waqa'at 'ala al-hijarah. Tatkala kaki kuda itu apa? Menimpa ya batu ya, maka dia akan memercikkan api. Jadi mengeluarkan api saking apa? Kencangnya. Dan ini ya masyhur ya, ketika kaki kuda ya menapak ya bebatuan itu dapat memercikkan api. Inqadah. Saking kuatnya apa? Larinya tadi ya, saking kuatnya apa? Pukulan kakinya atau apa namanya? Terpaan kakinya ke tanah atau ke batu.
إذا ضربت الحجر ضرب الحجر الثاني ثم يقدحه نارا وذلك لقوتها وقوة سعيها وضربها الأرض. Ya. Jadi kaki kuda itu tatkala berlari kemudian menapaki bebatuan, maka itu menimbulkan apa? Percikan api. Falmuriyati qadha. Ya. Ini masih berkaitan dengan ayat yang pertama. Ya, demi kuda perang yang melaju berlari dengan kencangnya sambil terengah-engah. Lalu kuda tersebut ya saking kencangnya larinya, saking kuatnya itu sampai ya saking kuatnya kakinya itu sampai apa? Memercikan api. Falmuriyati qadha. Subhanallah, ini kalamullah. Ya. Betapa detailnya menyifati ya kuda perang yang berlari dengan kencang ini. Terengah-engah dan terpaan kakinya itu dapat memercikan api. Ini menggambarkan ya kuda ya perang yang kuat ya. Fal mughirati subha, fal mughirat allati tughir ala aduwiha fi sabah, subhan ay fi sabah. Jadi yang menyerang, mughirat ini ya igharah artinya penyerangan, melakukan penyerangan atau yang menyerang subhan di waktu pagi. Dan memang ya penyerangan itu ini di dalam ya jihad ya di dalam peperangan yang terbaik itu kapan? Menyerang musuh itu di pagi hari. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, di dalam penyerbuan, penyerangan itu dilakukan di pagi hari tatkala musuh itu sedang lengah. Ya, sedang tertidur. Maka penyerbuan atau yang kita sebut serangan fajar ya. Itu ya Mas Fajar ya, ada Mas Fajar di sini. Serangan fajar. Aang fajar. Ya. Ya, serangan fajar itu dahsyat. Ya. Ada yang pernah mendapatkan serangan fajar? Ya. Ya. Ketika seorang sedang lengah, itu bisa kocar-kacir. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyifati kuda perang yang menyerang di pagi hari. Di saat musuh itu sedang lengah, sedang tertidur. Kalaupun mereka terbangun atau mereka dalam keadaan terjaga pun mereka ya pasti dalam keadaan malas, belum tersadar, artinya kesadarannya belum. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya memilih sumpah terhadap kuda perang ini yang menyerang di waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Waktu terbaik untuk penyerangan yaitu apa? Subuh, waktu sabah ya. Subhan jadi waktu sabah di pagi hari. Makanya Nabi SAW tidak pernah kita dapati melakukan penyerbuan, penyerangan ya. Melakukan serangan itu di malam hari. Ya. Adalah Nabi SAW la yughiru ala qaumin fil lail. Ya. Tidak melakukan penyerangan, penyerbuan itu di malam hari. Bal yantazir. Nabi SAW di dalam penyerangan, penyerbuan itu apa? Menunggu sampai datang waktu pagi. Fa'atharna bihi naqa'a. Yang menerbangkan ya dengan kencangnya lari tersebut itu dapat menerbangkan naqa'a
wa huwa al-ghubar alladhi yathuru min shiddatis sa'i. Ya, saking kencangnya lari kuda tersebut itu dapat menerbangkan debu. Ya. Debu yang bertebaran disebabkan karena ya kuatnya lari atau kencangnya lari kuda perang tersebut. Ya. Fa innal khayla idza sa'at wa ishtadda 'adwuha fil ardi wa sara laha ghubarun minal karri wal farri. Ya. Kuda itu kalau sudah berlari dengan kencang, ya, maka itu dapat menerbangkan debu. Ya. Ini sekilas gambaran ya kuda perang yang Allah bersumpah dengannya terkesan biasa, tapi sebenarnya ini mengandung pelajaran yang besar. Ya, bahwa jihad itu memiliki kedudukan yang tinggi. Para mujahidin, kaum muslimin yang berjihad di jalan Allah itu keutamaannya begitu besar. Sehingga kuda yang digunakan untuk berperang itu bukan ya kuda sembarangan, bukan seperti tunggangan biasa, bukan. Di sini Allah gambarkan dengan begitu indah dan detailnya. Yang pasti sesuatu yang Allah bersumpah dengannya ada pelajaran yang besar. Kita patut mengambil pelajaran dari ya, kuda. Kalau kemarin Ramadan, di akhir-akhir Ramadan kita disuruh belajar terhadap kuda pacu yang dia tidak menyerah sebelum sampai apa? Garis finishnya. Ini pelajaran berharga bagi kita yang menjalani hidup ini sebelum mati. Ya, sebelum kita dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menyerah, tidak ada kata menyerah. Sebelum hafalan Al-Qur'annya tuntas ya, sebelum kita mencapai target kita, jangan menyerah. Masa kalah dengan ya. Kalau kita memiliki satu ambisi kebaikan, ya, ada target kebaikan dalam agama kita, jangan belum apa-apa sudah menyerah. Masa kita mau kalah dengan apa? Kuda. Kita patut mengambil pelajaran dari kuda tadi. Yang apa? Di dalam usahanya berlarinya dengan kencang sampai terengah-engah. Ya. Tapakan kakinya itu dapat memercikkan, menerbangkan ya debu. Dan ya waktu pagi khususnya itu adalah waktu terbaik untuk melakukan penyerbuan atau serangan. Jangan kita yang diserang oleh syaitan di waktu pagi, justru kita yang diserang oleh syaitan. Kita yang melakukan penyerangan di waktu pagi, dan waktu penyerangan terbaik ahsanul waqt lil igharah apa? Wa huwa as-sabah, waktu pagi. Ya, semoga kita yang belajar surah Adiyat ini dapat mengambil pelajaran ya dalam hal ini ya, supaya kita ya termasuk orang-orang yang tidak merugi. Baik, yaitu salah satu faedah ya. Namun sebenarnya di situ jawabul qasamnya adalah ini ya, tema yang kedua ya. Oh, berikutnya apa? Fa'athna bihi naqa'a, ada satu lagi fawasatna bihi jam'a, yang merangsek masuk yang menerobos ya, dari apa namanya debu yang bertebaran itu ya, menerobos ke sarang musuhnya ya. Yang merangsek ya, menerobos. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal insana li rabbih lakanud.
Ini al-muqsam alaih. Kita jawab al-qasamnya ya. Jadi manusia ini yang sedang disinggung adalah apa? Manusia. Penyebutan manusia baik itu secara umum maupun secara khusus. Walaupun yang tampak di sini adalah manusia secara umum. Tidak melihat laki-laki maupun perempuannya, tidak melihat mukmin maupun kafirnya. Ya. Artinya kita semua disinggung di sini. Kalau kita membaca Al-Quran, mempelajari agama ini, jangan takut untuk tersinggung. Ya, kadang kalau kita nggak mau tersinggung, itu sebenarnya adalah alibi karena apa kesombongan kita. Ya kan ada ngaji kok isinya nyinggung aja. Ya, kalau nggak mau tersinggung, ya nggak ngaji jadinya gitu kan. Gitu ya. Terus kalau tidak mau tersinggung, terus ya kita ini siapa? Gitu kan. Kalau disebut kata al-insan, kita harus tersinggung. Ini yang dimaksud sebelum jenengan semua para jamaah, ya termasuk saya. Kita semua yang mengaku diri kita adalah manusia. Kita bukan malaikat ya. Jadi kata innal insana, sesungguhnya manusia itu. Siapa manusia itu? Ya, termasuk di dalamnya adalah kita. Ya. Di sini al-insan al-muradu bihi huna al-jinsi. Ya. Jinsul insan, jenis manusia. Atau kalau bahasa kita model manusia. Ya, manusia dari jenisnya. Artinya tidak melihat mukmin kafirnya, laki-laki perempuannya. Walaupun nanti ada sifat-sifat yang secara khusus. Sifat yang disebutkan di sini ada yang melekat secara khusus. Seperti ya, sifat apa? Zalim dan sifat bodoh. Itu seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang secara khusus yang dimaksud mereka manusia di situ adalah manusia yang kafir. Ya. Jadi kalau manusia itu ya tidak mendapatkan bimbingan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia kata Allah Subhanahu wa taala li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya benar-benar kanud. Lakanud ay lakafur. Jahud. Ya, ini kanud ini berasal dari kata kanada. Yaknilu kanada ni'mah. Ay kafaraha wa lam yashkurha. Ya. Kufur, ingkar. Ini menjadi tabiat manusia. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mensyukurinya. Ya. Kanada yaknudu. Yaknudu syukr ay yaqta'uhu. Ya. Kanada iqta'a. Jadi manusia itu sejatinya ya tabiatnya gitu ya. Secara tabiat dia apa? Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mensyukurinya. Ya. Ini secara jenis manusia demikian. Selama kita ini manusia, jenis kita adalah manusia, bukan malaikat, bukan apa. Ya, maka ya ada sifat atau jibillah ya, sifat bawaan yang demikian. Kanud. Ya. Ini mubalagh, kanud ya. Suka lupa gitu ya, kufur ya, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nikmat Allah dan tidak mau mensyukurinya. Sebelum kita lanjutkan, ya kita berhenti sejenak di sini. Ya. Karena yang ingin kita cari adalah dari kajian ini bukan hanya sekedar khatam, tetapi
Apa pelajaran yang bisa kita ambil, kita terapkan nanti dalam kehidupan kita. Jadi di sini jamaah sekalian dirahmati Allah, kita sebagai manusia memiliki potensi lupa terhadap nikmat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan kondisi kita sebagai seorang manusia yang apa? Sering lupa dengan nikmat-nikmat Allah. Dan ayat ini sebagaimana firman Allah yang lainnya di dalam surat An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka itu tahu, mengetahui nikmat Allah, namun kemudian mereka mengingkarinya. Jadi kalau ditanyakan, tahu nggak nikmat Allah? Tahu. Ya. Mengetahui, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya. Ya, lakanut sama kan? Mengingkari, kufur terhadap nikmat Allah. Jadi ini kondisi manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka apa? Lupa. Ya. Sadar atau tidak? Ya, selama kita ini manusia, ya ada potensi demikian. Tahu nikmat Allah yang ada pada diri kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, tapi apa? Kemudian mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafirnya. Demikian juga berkaitan dengan ayat ini pula. Ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala lainnya. Ya. Di dalam surat Ibrahim ayat 34. Ya. Yang secara redaksi ada kesamaan, kemiripan dengan di surat An-Nahl. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu, niscaya kalian tidak akan dapat menghinggakannya gitu. Lan tuhsuha, la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan dapat menghinggakannya. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan mengingkari, kafar, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ya mas sekali dirahmati oleh Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Tapi sekali lagi sangat disayangkan, kita sadar atau tidak, kita gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepadanya. Kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Makanya di dalam ayat 34 dari surat Ibrahim tadi, Allah menutup firman-Nya, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangatlah zalim dan sangatlah mengingkari, kafar di sini mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ya. Ya kan? Tatkala kita bermaksiat kepada Allah, kita bermaksiat kepadanya itu dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di dalam surat Al-Adiyat yang kita pelajari, Allah berfirman, innal insana li rabbih lakan. Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar, tidak berterima kasih, bersyukur kepada Rabbnya. Nah, di sini kata Al-Hasan Al-Basri, ya, tatkala menafsirkan ayat ini, li rabbih lakanut, innal insana li rabbih lakanut, ya, manusia itu lebih banyak mengingat-ingat musibah dan melupakan nikmat-nikmat. Dan inilah sifat manusia, lupa akan nikmat yang Allah berikan kepadanya karena terlalu sering, saking seringnya mendapatkan nikmat. Setiap saat, setiap detik, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu memang sudah menjadi kewajiban Allah. Sehingga akhirnya lupa kalau itu adalah nikmat yang berulang-ulang, yang semestinya setiap saat harus disyukuri.
Mari kita renungkan kembali jemaah. Tatkala kita bangun dari tidur kita dalam kondisi segar, kita dapat beraktivitas dengan baik, jantung kita masih berdetak. Ini menjadi kondisi normal, sehingga kita menyangka ini sudah seharusnya Allah lakukan kepada kita. Padahal kalau Allah mau, ya, Allah bisa merusak paru-paru kita, ya, kalau Allah mau. Karena kenikmatan ini terus diberikan oleh Allah membuat kita ini lalai, lupa. Kalau ini adalah nikmat yang apa tadi? Berulang-ulang. Dan terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, tapi kita tidak mensyukurinya. Malah ya, seringnya kita menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak adil, tuduhan yang kejam, tidak menyayangi diri kita atau tidak memperdulikan diri kita dan lain sebagainya. Padahal nikmat seperti tersebut ya ada pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Dan apa yang ada pada dirimu, ya, maka apakah kalian tidak memperhatikannya? Jadi kita mengira itu sudah semestinya Allah memberikan nikmat itu. Padahal sebenarnya itu adalah nikmat-nikmat yang berulang yang patut untuk kita syukuri. Kita lanjutkan sedikit ya lagi tentang istifadah kita, atau ya kita mendulang faedah dari surah Al-Adiyat ini pada firman Allah, innal insana li rabbih lakanud. Ya, jadi kita berbicara nikmat-nikmat Allah yang senantiasa berulang-ulang Allah karuniakan kepada kita, namun kita senantiasa juga kufur, ya, mengingkarinya. Kalau berbicara nikmat-nikmat Allah atau bahkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri kita terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya. Namun kita saja yang tidak menyadarinya, kita tidak memperhatikannya. Kalau kita mau merenung organ tubuh, ya, sel dan jaringan dalam tubuh kita itu bekerja dengan begitu teratur. Ya. Dan pertanyaannya, siapa yang menggerakkannya itu? Apakah ia bergerak dengan sendirinya atas kemauannya sendiri? Tentu tidak. Allah lah yang menggerakkannya. Namun sekali lagi kita lupa. Kapan kita akan ingat? Kita akan ingat tatkala kita nanti sudah susah bernafas, sudah susah bergerak, ya. Baru kita akan ingat itu adalah nikmat, betul? Kapan kita akan ingat bahwa itu adalah nikmat dari Allah? Allah yang bergerakkan organ tubuh kita, sel-sel dan jaringan yang ada dalam tubuh kita. Kita akan ingat tatkala kita sudah susah bernafas, kita sudah susah bergerak, ya, kita baru akan ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita menyadari nikmat pandangan itu luar biasa. Allah musta'an. Ya. Lupanya kita akan nikmat-nikmat ini membuat kita lupa pula kepada siapa yang memberikan nikmat tersebut. Ya. Membuat kita lupa pula kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan itu semua. Bismillah. Jemaah sekalian dalam hati Allah, nikmat-nikmat Allah yang banyak ini harus kita syukuri, dan kita ya kadang kurang syukurnya ya atas nikmat-nikmat tersebut. Makanya di An-Nahl, ya, surat An-Nahl ayat 18, Allah juga berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha juga, ya. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghinggakannya atau menentukan jumlahnya. Namun di ayat 18 dari surat An-Nahl itu Allah menutup ayatnya dengan innallaha laghafurur rahim. Kalau di surat Ibrahim ayat 34 tadi apa? Innal insana lazalumun kafar.
Di surat An-Nahl ayat 18 Allah menutup ayatnya innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sini Allah memberikan nikmat kepada kita yang banyak. Yang kata Al-Hasan Al-Basri tadi di awal apa? Manusia itu yang diingat hanya musibahnya saja. Ya, sehingga dia lupa akan kenikmatan-kenikmatannya. Ya kan, kalau orang terlalu memikirkan musibahnya, lupa dengan nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Ya. Misalnya contohnya kalau orang itu punya kendaraan, ya, dalam kurun waktu 1 tahun, kendaraan yang digunakan itu selalu dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Kemudian suatu hari kendaraan tersebut rusak, macetlah atau apa. Kemudian kita mengeluh habis-habisan. Karena banyak saat itu kegiatan kita yang terhambat karena apa? Motor kita atau mobil kita mogok, macet. Ya. Hanya dengan apa? Satu musibah. Lupa semua dengan nikmat Allah lainnya. Yaitu laganun. Begitu cepatnya kita lupa dengan 1 tahun ya kendaraan kita tidak masalah gitu ya. Sekali kena masalah kita sudah apa? Muring-muring, mengumpat-umpat ya, mengeluh habis-habisan. Sebagaimana kita sepanjang tahun ya hidup dalam keadaan sehat. Tapi sehari saja kita sakit langsung kita lupa nikmat yang banyak itu. Maka benar kata Allah innal insana li rabbih lakanut. Itu nikmat sehat. Makanya di dalam surat An-Nahl ayat 18 ini Allah menutup ayatnya dengan sifatnya yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kenapa jemaah? Kenapa Allah menutup firman-Nya wa innallaha laghafurur rahim? Ya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah menutup di ayat ke-18 dari surat An-Nahl ini? Ya, dengan awalan ayat redaksinya sama wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di sini karena Allah tahu kita ini tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang banyak itu. Makanya Allah menutup firman-Nya innallaha laghafurur rahim. Kalau kita keluar dari toilet sama ayah, itu kita sering keluar dari toilet ya, karena kita masuk masak di dalam terus, kita pasti akan keluar. Kalau kita keluar dari toilet, apa doa yang disyariatkan untuk dibaca? Ghufranaka. Coba, apa artinya ghufranaka? Aku memohon ampunanmu ya Allah. Ghufranaka itu artinya aku memohon ampunanmu ya Allah. Kata para ulama, ya. Itu kenapa kita mengucapkan ghufranaka? Ya. Seseorang itu dalam toilet kan mengeluarkan apa? Kotoran. Jadi seandainya kotoran itu tertahan, tidak bisa keluar, yang hal itu dapat membuatnya sakit bahkan sampai meninggal. Karena itu ucapan permohonan ampun tersebut adalah pengakuan kita bahwa kita mohon ampun karena tidak mampu mensyukuri tidak mampu bersyukur kepada Allah dengan layak. Makanya kita mengucapkan apa? Ghufranaka. Ya. Kan biasanya orang keluar dari toilet itu merasa apa? Lega, tenan gitu ya. Sampai ada toilet umum itu tulisannya lega tenan, ya. Toilet lega tenan. Karena setiap orang yang keluar dari situ merasa apa? Lega. Kan harusnya alhamdulillah gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ini kita ucapkan apa? Ya, ada doa yang disyariatkan ghufranaka itu karena ya. Jadi kita dengan ucapan tersebut mengaku ya bahwa kita ini memohon ampun karena tidak mampu bersyukur kepada Allah dengan yang selayaknya. Apalagi nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak sekali. Nikmat rumah, ya, punya rumah, punya pasangan, punya penghasilan, sehat, ya.
diberi kesempatan untuk menghadiri kajian dan lain sebagainya. Maka dengan alasan inilah kita memohon ampun kepada Allah. Ya. Karena kita tak mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Termasuk tatkala kita selesai sholat. Ya. Kalau selesai sholat, ya ini termasuk anak-anak ya, belajar anak Abdullah Zaidar ya. Ketika selesai sholat, apa yang diucapkan pertama? Mas Yusuf, selesai sholat yang diucapkan apa? Selesai sholat, zikir atau bengong atau ngobrol? Berzikir, betul kan? Nah, dalam zikirnya apa yang pertama kali diucapkan? Istighfar, astagfirullah. Ya. Tatkala selesai sholat, kita disyariatkan membaca istighfar. Padahal kita telah melakukan apa? Ibadah yang mulia. Tapi kita disyariatkan membaca istighfar. Kenapa kita disyariatkan untuk membaca istighfar? Yang artinya kita mohon ampun kepada Allah. Karena dalam ibadah kita pun, ya kita menyadari atau tidak banyak sekali kekurangan di dalam mengerjakan salat itu. Makanya Allah berfirman, wa aqimus salata li dzikri. Ya. Allah berfirman, sembahlah aku, ya, dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini jangan sampai disalahpahami. Kalau gitu cukup ingat aja. Ya. Berarti sudah salat gitu. Bukan, ini salah kaprah ini ya. Ya, ini ada yang model salatnya gitu. Yang penting iling, ya. Ya. Kalau sudah orang itu sudah iling, ya, ingat Allah berarti sudah salat. Nah, ini pemahaman yang salah kaprah. Tidak demikian. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi dalam salat kita diperintahkan untuk mengingat Allah. Tapi pada kenyataannya kita ya, banyak mengingat keperluan kita di dalam salat kita, betul? Justru di dalam salat, ya, kita ingat, wah kunci yang dicari-cari tadi hilang, ingat gitu ya. Ya. Justru di dalam salat kita ingat apa yang menjadi keperluan kita, apa ya, tugas-tugas kita yang kita lakukan. Kita ingat apa yang ada di rumah, kita ingat berbagai hal yang sebelumnya kita lupa. Ya. Sehingga layak sekali kita mohon ampun setelah salat, istighfar. Karena kita tidak menunaikan ibadah salat itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita masih sering lupa. Coba saja nanti saat salat berjamaah, kita tanya pada diri kita masing-masing. Dan mungkin orang yang sabar kita. Tadi atau mungkin tadi ya. Coba tanya, imam tadi salat baca surat apa? Sudah lupa kan? Tadi baca surat apa? Nah, ya. Saking cepatnya kita lupa. Sampai apa yang dibaca oleh imam saja tidak ingat. Ya. Surat apa yang dibaca saat salat tadi? Ya. Tidak banyak yang ingat. Ya. Jadi orang-orang atau bahkan kita ini masih menjadikan salat itu hanya tempat berlalu saja. Ya, makanya dari sini kita sadar bahwa kita sangat kurang baca Qur'annya, kurang kualitas salat kita, kurang zikirnya. Saat berzikir pun hati kita masih apa? Lalai. Kita kurang mengagungkan Allah, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalah mengingat-ingat nikmat Allah itu adalah perkara yang besar, jemaah. Jangan disepelekan. Supaya kita tidak dicela sebagaimana dalam ayat tadi, innal insana lirabbil alamin, termasuk ayat itu. Termasuk dalam ayat itu. Ini merupakan perkara yang besar. Oleh karenanya, siapa yang menyandarkan kenikmatan itu kepada selain Allah, maka dia akan jatuh ke dalam kesyirikan. Ini faedah. Ya. Siapa yang menyandarkan kenikmatan itu kepada selain Allah, ini termasuk apa? Kesyirikan. Termasuk juga menyandarkan kenikmatan itu kepada diri kita sendiri. Ini juga kesyirikan. Yang istilah lainnya namanya ujub. Ini namanya apa? Ujub. Dan itulah
tantangan atau ujiannya orang yang ya soleh, orang yang beribadah itu ujub gitu. Ya. Kalau orang yang maksiat itu kan lalai, lupa, ya, gampang lupa. Kalau orang yang beribadah itu juga apa? Rawan ujub. Sehingga menyandarkan kenikmatan, kehebatan dia dalam melakukan ibadah kepada dirinya. Ya. Bukan karena kita hebat, kemudian kita bisa beribadah kepada Allah. Bukan karena kita ini sehat, bukan karena itu semua nikmat. Ya. Tidak bisa disandarkan nikmat itu kepada diri kita semata. Ini merupakan syirik ya, walaupun itu adalah syirik apa? Syirik kecil. Namun walaupun itu syirik kecil, tetaplah adalah sebuah dosa, sebagai dosa besar. Sebagaimana ucapannya ya siapa? Qarun ya. Nah, seorang itu terkadang lupa bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Lalu dia sandarkan kepada makhluk ya, kepada manusia ya, bahkan kepada dirinya sendiri. Lupa bahwasanya semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau demikian bagaimana bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu masih menyandarkan nikmat itu kepada makhluk, bukan kepada Khaliq. Oleh karena itu hendaknya seseorang muhasabah. Kita semua muhasabah, introspeksi diri. Ingat bahwa nikmat-nikmat Allah ya, itu datangnya adalah darinya, semata-mata darinya. Sekali-kali kita ya duduk ya dan menghitung-hitung nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi kalau duduk termenung jangan ingat orang lain ya, tapi ingat ya diri kita, apa saja yang Allah telah karuniakan kepada kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah itu senantiasa memberikan kepadamu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepadamu keperluanmu, apa yang menjadi kebutuhanmu. Jadi apa yang kita butuhkan Allah pasti beri. Dan Allah akan memberikan apa yang kita minta, mohonkan kepadanya. Yaitu itu Allah yang berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34. Jadi jangan pernah kecewa dengan doa kita atau merasa bahwa doa apa yang kita minta tidak Allah kabulkan. Allah akan senantiasa memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keperluan kita dan apa yang kita mohonkan kepadanya. Dalam banyak hal Allah memberikan nikmat kepada kita tanpa kita menyadarinya. Allah berikan itu semua karena itu sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita. Dan Allah lebih tahu daripada kita akan kebutuhan kita dibanding kita sendiri. Ya. Makanya seseorang terkadang tidak sadar betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya tanpa dia meminta, betul? Ya. Artinya tatkala kita meminta kepada Allah dan kita merasa belum dikabulkan, belum terkabul, ketahuilah itu artinya hal tersebut belum menjadi maslahat bagi kita. Ya. Tidak maslahat bagi kita sehingga tidak Allah kabulkan. Nah, siapa yang sering mengingat nikmat Allah, maka dia akan semakin rajin beribadah. Ini juga faedah lainnya. Kalau seseorang itu ingin ibadahnya itu ya nikmat, ya khusyuk, maka selalu atau seringlah mengingat nikmat Allah. Maka dengan sering mengingat nikmat Allah, dia akan dapat rajin beribadah. Ya. Karena yang demikian dia tahu bahwa dan sadar bahwasanya ya nikmat yang Allah berikan itu wajib untuk disyukuri ya. Dan bersyukurnya dengan apa? Rajin beribadah. Ya, sebagaimana kalau banyak orang itu dikasih uang 100 juta gitu ya. Itu mungkin minimal gitu ya. Ada orang kasih 1 juta saja Masya Allah sudah. Ya, orang dikasih 100 juta kemudian diminta untuk mengerjakan apa saja, pasti dia akan kerjakan. Betul? Ya. Diminta untuk bangun jam sekian, ya, karena merasa sudah diberi, ya, maka dia pasti akan bangun, walaupun itu di jam yang sulit untuk bangun. Jam berapapun dia pasti akan memenuhi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan itu setiap saat. Dan kalau kita nominalkan,
Enggak ada apa-apanya 100 juta itu. Ya. Tidak sebanding dengan 100 juta yang diberikan oleh makhluk kepada kita. Ya. Allah memberikannya lebih dari itu, bahkan setiap saat, setiap hembusan dan detik nafas kita. Namun karena kita sering lupa, kita ingkar sehingga kita tidak bisa mensyukurinya. Sehingga kita berat untuk melakukan ibadah. Ya. Kita malas ya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniai kita nikmatnya dan menjadikan kita atau menolong kita untuk bisa mensyukurinya. Ya. Kalau kita senantiasa mengingat-ingat nikmat Allah tadi ya, pasti kita akan semakin giat beribadahnya. Kalau kita mengingat-ingat nikmat Allah, maka kita juga akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lebih khusyuk di dalam beribadah, dan kita mohon ya dengan namanya yang mulia, sifatnya yang tinggi, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.